Jangan ada buayanya kalau kamu mau dilamar, tetapi sebelum dilamar selesaikan dulu ujian KTI. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 AICK, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru penguji KTI, serta yang terhormat adik-adik peserta ujian KTI. Pada hari ini yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan ujian KTI. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembuka, dan pemaparan materi oleh peserta ujian. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada adik Rini, saya mengajak untuk mengambil bagian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 AICK, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya kasihi teman-teman serta adik-adik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Terima kasih pula saya sampaikan kepada adik-adik serta teman-teman yang sudah datang menyaksikan kami di sini. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angela Maricideru, kerap disapa Meci. Kami dari kelas 12 IPA. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Weraga, kerap disapa Elsa. Sekian dan terima kasih. bagian pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat penelitian. Saya akan mulai membahasnya dari latar belakang. Perkembangan pengetahuan bidang kedokteran yang melahirkan berbagai jenis obat yang mengandung kimia. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan obat herbal semakin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap khasiat obat-obatan tradisional adalah terputusnya pengetahuan tentang obat-obatan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Tanaman obat keluarga ini perlu dikembangkan
sehingga terus terjadinya proses pengetahuan di antara kelompok yang mengembangkannya. Obat tradisional merupakan obat yang digunakan sebagian besar masyarakat sebagai bahan baku obat secara turun-temurun. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat karya tulis yang berjudul Manfaat Pembudidayaan Tanaman Obat Keluarga sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan keluarga. Bagian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, apa saja yang termasuk tanaman obat keluarga. Yang kedua, apa bagian tanaman yang digunakan sebagai obat dan bagaimana cara penggunaannya. Yang ketiga, mendeskripsikan dan mengklasifikasi tanaman yang digunakan sebagai obat. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang termasuk tanaman obat keluarga atau TOGA. Yang kedua, untuk mengetahui bagian tanaman yang digunakan sebagai obat dan cara penggunaannya. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi tanaman yang digunakan sebagai obat. Berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama bagi peneliti dan yang kedua bagi sekolah. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang manfaat tanaman obat keluarga atau TOGA. Yang kedua, dapat mengetahui cara pengolahan tanaman obat keluarga atau TOGA menjadi obat. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi siswa dalam pembelajaran serta produk dari penelitian ini yang dapat dijadikan media dalam pembelajaran. Bagian berikutnya adalah metode penelitian, dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua instrumen penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan perpustakaan untuk menghimpun topik yang relevan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data, kami menggunakan studi dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Isi dokumen dianalis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Oke, baik, sekian bagian saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke bab 4 pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat 3 topik. Yang pertama, tanaman yang termasuk tanaman obat keluarga atau TOGA. Yang kedua, bagian tanaman yang digunakan dan cara penggunaannya. Yang ketiga, deskripsi dan klasifikasi tanaman yang digunakan sebagai obat. Yang pertama, tanaman yang termasuk tanaman obat. Di sini tertera nama famili Rantifolia, nama daerah jeruk nipis. Famili Ziniberaceae, nama ilmiah Curcuma domestica, nama daerah kunyit. Ziniber officinae Rox, nama daerah jahe. Yang kedua, bagian tanaman yang digunakan dan cara penggunaannya. Yang pertama, Apium graveolens atau seledri. Bagian yang digunakan adalah batang dan daun. Cara penggunaannya direbus lalu diminum. Digunakan untuk obat bagi pengidap asam urat. Yang kedua, sirsa. Bagian yang digunakan adalah daun. Studi dokumenter. Analisis data dilakukan secara kualitatif
yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar dengan mencantumkan nama lokal, nama ilmiah tumbuhan. Hasil penelitian jumlah spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah 12 spesies dari 10 famili. Tumbuhan tersebut digunakan. Apa yang melatar belakangi kelompok 1 mengangkat judul ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami berdua. Saya ambil pertanyaannya, mengapa kami mengangkat judul ini? Jadi di sini kami melihat bahwa seperti yang Ibu Dewan Juri mengatakan bahwa banyak masyarakat yang lari ke dokter. Maka dari itu kami mengangkat judul ini untuk memberitahu masyarakat bahwa di sekitar kita ini masih banyak obat-obatan yang dapat kita gunakan sebagai pengobatan diri kita tanpa perlu kita ke dokter. Tetapi kita dapat menggunakan bahan alam yang tersedia di sekitar sini daripada kita menggunakan obat kimia yang belum tentu yang mungkin memberikan efek dosis yang terlalu banyak, mungkin dapat menyebabkan racun bagi diri kita sendiri. Maka dari itu sebaiknya kita menggunakan obat-obat dari alam. Kan di sekitar rumah kita pasti ada salah satu obat yang dapat membantu kita seperti yang kami jelaskan tadi, serai, jeruk nipis ataupun jeruk purut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ibu akan sampaikan bahwa pemaparan materi waktu yang diberikan hanya 10 menit. Dari di sini adik-adik mereka menyampaikan materi yang singkat, jangan terlalu lurus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sesa, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya kasihi teman-teman semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Priya Lelu, biasa dipanggil Vera, dan teman saya Maria Bilfrida Daru, biasa dipanggil Bibir. Langsung saja, kami akan membahas karya tulis ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Kotoran Kambing dan Sampah dalam Pembuatan Kompos. Kami bersama kelompok 3 untuk mengambil 4 bagian Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sesa, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya cintai teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya, pada kesempatan ini izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Adelvin Amelia Bae, kerap disapa Amel. Kami dari kelas 12 IPA, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elvin Amelia, biasa disapa Amel dari kelas 12. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami berdua untuk memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Usaha budidaya peternakan ayam broiler untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada bagian pertama ini ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan adalah terbelakang. Pengembangan usaha ternak ayam broiler akan berhasil apabila peternak mampu mengelola usaha tersebut dengan baik. Bagian kedua ada tujuan penelitian. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur ayam broiler seperti jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan obat-obatan. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi kuman penyakit supaya tidak masuk ke peternakan sehingga ayam tetap sehat. Yang berikut ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 1 secara umum
memudahkan user mendeteksi penyakit ayam beredar. Yang kedua, masyarakat, memberikan gambaran Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami berdua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang kami kasih teman-teman semua. Berdirinya kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Minuman Keras terhadap perilaku remaja di lingkungan Dusun 2 Desa Olaya, Kabupaten Daegeo. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Maria Aita, kerap disapa Ita, dan teman saya Sekian perkenalan kami, langsung saja kami membahas tentang materi kami. Kemudian kita berikan waktu kepada kelompok 6 untuk menyajikan materi karya tulis ilmiah. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Berdirinya kami berdua di sini ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Faktor Resiko Lingkungan Fisik yang mempengaruhi kejadian penyakit demam berdarah dengue atau DGD di Kecamatan Air Desa Kota Merayu. Selamat pagi. Yang terhormat pada sekolah, para juri, dan yang saya kasih teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, kami bertiga akan mempresentasikan KTI kami yang berjudul Upaya Pengurangan Sampah Organik dan Anorganik. Pada bagian pertama dan kedua dibacakan oleh saya, bagian ketiga oleh teman Ivan, dan bagian keempat oleh teman Aris. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sidon S1, biasa dipanggil Didi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian Evan Ribas, biasa dipanggil Ivan. Perkenalkan, nama saya Abdul Musdafan, biasa dipanggil Nari. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dan saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisyah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya kasihi teman-teman dan adik-adik. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami berdua untuk memperkenalkan identitas kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Febrian Bisaru, kerap disapa Lutfi, dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elvira Indiani Pure, kerap disapa Indri. Terima kasih. Berdirinya kami berdua di sini akan memaparkan karya tulis ilmiah dengan judul Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Olaya, Kecamatan Air Desa, Kabupaten Daegeo. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Adriana Demelora, kerap disapa Nini, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Putra Macio, biasa dipanggil Rim. Tulis ilmiah kami yaitu peran tenun ikat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun 4 Desa Olaya.